Pak Kiai, saya mau bertanya. Mungkin ada di masyarakat ini ada yang sudah menikah lama, akan tetapi masih belum dikaruniai satu anak pun. Kemudian si pasangan tersebut itu ingin merencanakan untuk membuat bayi tabung. Yang saya tanyakan, apa hukum membuat bayi tabung? Dan apakah termasuk perbuatan zina atau bukan? Pertanyaannya tentang hukum bayi tabung. Memang di masyarakat modern itu kejadian bayi tabung sudah terjadi. Bukan sekedar 1, 2, 3, tapi banyak. Jadi begini gambarannya bayi tabung itu ada janin ya, atau calon janin, yaitu sperma dan ovum. Sperma itu adalah air mani laki-laki, sedangkan ovum itu adalah telur atau indung telur dari wanita. Kemudian dipertemukan di luar rahim ibu, tapi diletakkan di satu tempat yang namanya tabung, diistilahkan tabung. Begitu ya. Jadi antara sperma dengan ovum itu dipertemukan, disatukan dalam satu tempat bejana. Ya tentu dengan kaedah-kaedah atau tata cara tertentu ya. Yang kalau kita tidak ahlinya ya enggak bisa kan gitu ya. Kemudian antara sperma dengan ovum itu menyatu dan terbuailah ovum oleh sperma tadi. Kemudian membesar, terus berproses menjadi suatu janin, begitu ya. Kemudian janin ini diangkat dari tabung, lantas dengan proses tertentu dimasukkan lagi kepada rahim seorang wanita. Itu namanya bayi tabung. Kemudian wanita itu pada akhirnya hamil, begitu, sampai melahirkan. Ada caranya melahirkan juga alami ada atau dengan operasi sesar. Itulah yang namanya bayi tabung ya. Nah, begini hukum menurut para ulama tentang bayi tabung. Apabila sperma dan ovum atau air mani dan indung telur itu berasal dari suami istri, ya, berasal dari suami istri yang sah, maka anaknya yang lahir tadi itu bayi tabung itu adalah anak yang halal dan nasabnya dinisbatkan kepada ayahnya. Sama dengan kita-kita ini, kelahirannya normal. Ya, walaupun proses pembuaian itu bukan pada rahim si istri, tapi di dalam tabung. Sehubungan dengan sperma dan ovumnya itu terdiri dari milik suami istri, maka hukumnya adalah normal. Halal. Anaknya adalah anak yang halal, yang baik. Nasabnya kepada ayahnya, begitu. Tapi kalau sperma dengan ovumnya itu bukan dari suami istri. Ada seperti yang demikian. Contoh, seorang wanita tidak punya suami. Kemudian beli sperma di tempat donor sperma ada. Rumah sakit tempat donor sperma itu ada, di barat ada. Mungkin juga di Indonesia ada. Ya, seperti donor darah itu kan ada, tapi ini donor sperma. Sehubungan tidak tahu ini, maka dihukumi bayinya yang lahir adalah bayi zina. Begitu, ya. Dan kalau lahir bayi seperti itu, walaupun tabung ini ya, maka nisbatnya itu bukan kepada ayah, tapi nisbat kepada ibu seperti hukumnya anak zina. Nah, begitu ya. Jadi tergantung peristiwa bayi tabung itu bagaimana mengolahnya, diambil dari mana sumber dari sperma dan juga sumber dari ovum.
Kalau dari suami istri maka sah. Kalau dari non suami istri maka hukumnya seperti anak zina. Ya, kalau ada yang tanya, loh kan itu sang wanita yang mengandung dari hasil bayi tabung dari non sperma dari seorang suami atau orang lain, kan tidak pernah tersentuh sama laki-laki. Iya memang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki dalam artian yang memiliki sperma tadi. Sehubungan air sperma itu bukan milik suaminya, maka para ulama bersepakat si anak, kan tidak tahu kan punya siapa ya enggak. Kalaupun tahu juga bukan punya suami dari wanita tadi, maka sepakat para ulama mengatakan ini dihukumi bayi zina. Paham? Nah, walaupun dalam kasus ini misalnya tidak ada persentuhan baik laki-laki pemilik sperma tadi dengan wanita pemilik ovum, tidak ada persentuhan ya, tetap si anak ini nisbatnya kepada ibu. Besok-besok andai kata yang lahir itu bayi perempuan, maka tatkala si bayi perempuan ini sudah dewasa dan ingin menikah, yang menjadi wali adalah wali hakim. Begitu. Wali hakim kalau di Indonesia ini ya sekelas utusan dari KUA lah, begitu ya. Yang biasa menikahkan di masyarakat. Begitu hukumnya. Maka itu si ibu yang memiliki bayi tabung dari sperma bukan milik suaminya harus memberitahukan kepada anaknya, nak, kamu itu dulu diproses dengan melewati sistem bayi tabung, cuman karena ibumu ini tidak punya suami dan ibu itu beli sperma di penyimpanan donor sperma, maka kamu besok kalau menikah harus walinya wali hakim. Begitu harus terang-terangan si ibu ini ya. Karena itu bahaya, kasihan juga bagi si anak, tidak tahu apa-apa tapi ada kesulitan-kesulitan tersendiri bila mana si ibu itu nekat mengambil sperma dari non suaminya. Jelas? Baik.